Hadir secara online. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi kajian, kita awali kajian kita yang perdana ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini pertemuan kita pasca Ramadan yang pertama, maka saya ingin mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah mengabulkan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan doa ini mari kita senantiasa panjatkan setiap habis sholat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu dibaca setiap sholat oleh para sahabat selama 6 bulan. 6 bulan pasca Ramadan itu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Selama 6 bulan. Nanti 6 bulan berikutnya doa lagi. Ya Allah, sampaikan ke bulan Ramadan. Jadi ternyata para sahabat itu sepanjang tahun dalam pikiran mereka Ramadan. Habis Ramadan, ya Allah terima yang Ramadan kami lakukan, ibadah yang kami lakukan selama 6 bulan tuh. 6 bulan berikutnya doanya, ya Allah sampaikan ketemu Ramadan. Jadi mereka nggak pernah bisa move on dengan Ramadan, senantiasa mengingat Ramadan sepanjang tahun. Ya. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahagia dan sehat dengan memaafkan. Kenapa saya dulukan bahagia dan sehat, bukan sehat dan bahagia? Menarik sekali, karena bahagia itu sebab, sehat itu akibat. Jadi kalau antum bahagia saat bekerja nih, yang kebetulan giliran bekerja, bahagia, mudah-mudahan antum jadi sehat. Yang di rumah, kalau mereka pun bahagia, insya Allah sehat. Karena dalam bahagia itu, tubuh kita pun memiliki imunitas yang luar biasa. Ada beberapa orang yang terkena COVID, yang salah satu tips yang mereka share adalah jangan lupa bahagia. Jadi mudah-mudahan yang di rumah sekarang bahagia, yang sedang bekerja giliran bekerja mudah-mudahan bahagia, mudah-mudahan ini bisa menguatkan imunitas kita. Dan Al-Quran senantiasa mengatakan begitu, jangan bersedih, jangan takut. Sering nggak mendengar kata ayat-ayat begitu? Jangan takut, jangan sedih. Ayat-ayat itu ingin mengatakan kepada kita, berbahagialah. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa saya dahulukan bahagia baru sehat. Bahagia dan sehat dengan memaafkan. Lalu kenapa kok dengan memaafkan? Sengaja saya ambil tema ini karena tolak ukur keberhasilan Ramadan itu adalah takwa. Dan ciri orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 134, salah satu diantaranya adalah memaafkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga itu dijanjikan buat orang yang bertakwa. Goal puasa kita takwa. Apa ciri orang yang bertakwa? Ayat 134 Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Yang ketiganya wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Ciri orang yang bertakwa. Ini ada hubungannya banyak nih. Jadi salah satu barometer apakah sukses Ramadan kita adalah kita pandai mudah memaafkan orang lain. Bukankah antum di 10 hari terakhir kemarin doanya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maafkanlah aku. Antum minta maaf kepada Allah. Mungkinkah Allah memaafkan antum kalau antum tidak memaafkan manusia? Nggak mungkin. Karena balasan itu sejenis dengan perbuatan. Nah, ini ya alasannya mengapa kita membahas bahagia, sehat dengan memaafkan. Pertama, ini lagi musim COVID. Nah, kita pengen sehat. Bagaimana caranya sehat? Bahagia. Bagaimana bisa bahagia? Memaafkan. Jadi orang yang susah memaafkan itu susah bahagia.
Nah, pertanyaan saya nih ya, saya ngecek di sini kira-kira memaafkan itu mudah atau susah ya? Mudah. Hah? Alhamdulillah. Berarti kita tutup aja nih pengajian ini. Oh, di sini karena memang jamaahnya suka ngaji, jadi udah biasa memaafkan itu mudah Pak Ustadz. Tapi bagi sebagian mayoritas orang memaafkan itu mudah di lisan, mudah diucapkan, sulit dipraktekkan. Biasanya orang, ente bilang mudah, nggak pernah disakiti kali ente. Aneh nih, kalau anda ceritain sampai sekarang itu kesel sama orang. Nah, kenapa kok memaafkan itu bagi sebagian orang itu susah? Karena tabiat watak manusia itu biasanya menuntut keadilan. Betul nggak nih? Manusia cenderung ingin menuntut keadilan. Nah, bagaimana cara mereka menuntut keadilan? Manusia pengen membalas kalau disakiti. Manusia cenderung ingin membalas kalau dizolimi. Makanya dalam agama kita, coba saya cek ini ya teman-teman, membalas itu boleh nggak sih? Hah? Dalam agama boleh nggak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Sepadan dengan perbuatan jahat orang itu. Nah, kalau orang hina kita sekali, kita balas lagi boleh, tapi syaratnya sepadan. Nah, pertanyaannya adalah kalau antum membalas biasanya dihina sekali, balasnya berapa kali? Biasanya kalau membalas puasnya itu sesaat lah. Sesaat puas saya udah membalas. Tapi setelah itu kita akan menyesal. Maka walaupun kita merasakan puas, tapi sesaat ketika kita membalas. Nah, pertanyaannya berarti kalau membalas nggak bahagia, karena biasanya berlebihan. Kalau nggak balas tapi nggak maafin, sakit hati kita kan, bener nggak? Makanya hanya satu pilihan kalau kita mau bahagia. Apa itu? Memaafkan. Tapi memaafkan ini lebih banyak orang itu merasakan susah Pak Ustadz memaafkan. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mau nggak teman-teman saya kasih tips bagaimana membuat memaafkan itu menjadi mudah? Karena memaafkan itu sebenarnya kita memberi. Memberi itu ada memberi uang, ya kan? Memberi uang, memberi harta, memberi senyum itu memberi. Tapi salah satu pemberian yang sangat berat adalah memberi apa? Memberi maaf. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mudah memberi maaf? Karena kita sulit bahagia kalau kita tidak memiliki kemampuan memaafkan. Tips yang pertama yang ingin saya bagi adalah memaafkan itu akan mudah kalau kita memahami bahwa memaafkan itu bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita. Gitu loh. Karena gini, kita itu kan kalau ngasih orang kan berat. Ngasih orang seolah-olah ada yang di kita lepas, apalagi kalau sesuatu itu menyangkut yang kita sukai, harga diri kita lepas, itu sulit kita. Tetapi memaafkan itu bukan perbuatan kita untuk orang lain. Ini yang harus digarisbawahi. Karena kalau kita merasa memberi buat orang lain, manusia itu pelit loh. Nggak usah jauh-jauh teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan. Jangankan duit, senyum saja manusia itu susah. Malah kadang-kadang saya perhatikan makin tinggi jabatan, makin besar gaji, makin susah senyum loh. Beda dengan orang-orang bawah. Orang-orang bawah itu cenderung mudah senyum. Betul atau tidak? Coba ketemu tukang somai, ketemu tukang ojek, ketemu, lebih mudah senyum. Manusia itu jangankan memberi uang, memberi senyum aja itu susah, apalagi memberi maaf. Nah, bagaimana membuat yang susah ini terasa mudah? Pahamilah jemaah sekalian bahwa memaafkan itu bukan memberi orang lain,
Tapi memaafkan itu memberi diri kita sendiri. Nah, ini yang poin yang pertama. Jadi memaafkan itu bukan soal orang lain, tetapi soal saya, soal Anda. Karena waktu kita tidak memaafkan, yang menyimpan dendam siapa? Halo? Yang menyimpan kesel siapa? Coba saya mau tanya nih. Pernah disakiti orang nggak? Pernah nggak? Pernah dikhianati orang nggak? Pernah dikecewakan orang nggak? Pertanyaan saya, apa perasaan Anda saat itu? Sakitnya tuh di mana? Iya kan? Sakitnya tuh di sini, Ustaz. Bayangin, bukan di sini lagi. Sakitnya tuh di sini. Nah, pertanyaan saya, Anda mau memelihara rasa sakit itu nggak? Mau lepas? Mau dihilangkan nggak luka itu? Luka di hati, luka sendiri kan berarti. Yang sakit hati siapa? Kita. Yang terhimpit perasaannya siapa? Yang dongkol, yang marah, yang panas siapa? Anda mau terus-menerus seperti itu? Mau kemudian menjadi pelong? Caranya gimana? Caranya setiap mau tidur malam kita sebelum memaafkan dosa-dosa sama yang memaafkan. Memaafkan. Berarti itu perbuatan Anda buat orang lain atau perbuatan Anda buat diri sendiri? Buat diri sendiri. Sekarang baru kita. Oh ya, berarti saya sedang tidak memberikan untung buat orang itu. Saya sedang memberikan untung buat diri saya. Saya sedang menyayangi diri saya. Nah ini. Kenapa susah coba? Kenapa susahnya? Anda kenapa? Susahnya di mananya? Mana lebih susah? Anda terhimpit atau Anda merasa plong? Nah tadi dirubah cara berpikirnya. Sulit tadi karena kita merasa memberi sesuatu kepada orang itu. Enak aja dia udah nyakiti saya, gitu. Itu kan enak aja. Itu berarti kita merasa memberi sesuatu kepada dia kalau kita maafin. Padahal saat kita tidak memaafkan dia, saat kita kecewa, saat kita sakit hati, saat kita kesel, yang dirasakan nggak enak itu oleh dia atau oleh diri kita? Diri kita. Masih mau mempertahankan itu? Jadi saya mau kasih beberapa dasar ya. Kemarahan Anda hanya akan menyakiti Anda, bukan orang yang menyebabkan Anda marah. Subhanallah. Kemarahan kita itu hanya akan menyakiti diri kita, bukan akan menyakiti orang yang menyebabkan kita marah. Keselnya kita itu menyebabkan kita yang sakit, bukan orang yang menyebabkan kita kesel. Jadi gini, saya mau kasih analogi yang biar bisa ini. Orang yang tidak memaafkan, berarti mendendam, adalah orang yang minum racun. Ini orang dendam itu seperti orang yang meminum racun. Dendam, kesel, nggak maafin, itu seperti orang minum racun.